siapkan juga catatan kecil, pulpen, kertas, ya, agar apa Bapak Ibu nanti apa yang disampaikan oleh pemateri kita, ya, bisa Bapak Ibu catat, ya, dan Bapak Ibu pastilah sudah nggak sabar lagi, ya, untuk Bapak Ibu segera mendengarkan materi dari pembicara kita kali ini. Nah, Bapak Ibu, siapa sih pembicara kita kali ini? Oke, kita panggil aja. Mas Reza. Halo Mas Oke, Reza, ya. apa Halo, halo, kabar? halo, halo. Ini maaf ya kalau apa namanya belum diganti ya. Ini nama saya Reza, panggil Reza aja. Jadi bukan Syekh Reza. Ini memang iseng ini Pak Dev ini. Ya, Ini Pak Dev itu Mas, kerjaannya Pak Dev itu Mas. ya. Oke, kita thank you Bu Ririn. Ya, jadi Ya, terakhir kali saya ngisi itu kan waktu puasa awal-awal ya. ya, puasa awal benar Mas, waktu Puasa awal ya. hearing objection ya. Waktu Ya. hearing objection. Nah, jadi ini berarti kedua nih setelah udah Lebaran. Saya lebih tepatnya sih kita inilah belajar bareng ya, belajar bersama aja. Kenapa? Karena yang saya bagikan ini sebenarnya bukan ilmu, lebih tepatnya apa yang saya lakukan dan apa yang sering dialami banyak orang ketika ngundang. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya. Kebetulan aja karena saya sudah boleh dibilang itu karena terlalu sering ya melakukan mengundang, jadi udah ngelontok gitu loh Bu Ririn. Kalau orang ini udah gelagatnya mau ngomong apa, jawabnya gimana, itu udah ngelontok gitu loh. Jadi karena udah terlalu sering banget undang orang. Oke. Jadi Bu Ririn boleh kita mulai gimana? Atau masih tunggu dulu? Suara nggak dengar ya? Gimana ya? Suara apa? Oke, langsung aja Mas Reza. Udah nggak sabar nih nunggu Mas Reza nih. Oke, ya udah oke. Selamat sore teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya kan yang gabung di Wikinara. Jadi seperti saya bilang ya, kita sore ini kita belajar bersama bagaimana caranya mengundang. Ya, karena mengundang ini kalau saya bilang ini salah satu skill yang harus dikuasai oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang menjalankan bisnis pemasaran jaringan ya. Kenapa kok mengundang itu penting sekali? Karena presentasi bisa diwakilkan. Kalau presentasi itu masih bisa diwakilkan oleh mungkin upline kita, leader kita, ya kan, sistem video. Tapi kalau ngundang kan nggak mungkin. Katakanlah saya punya upline, lalu saya punya upline Bu Ririn, lalu saya bilang, Bu Ririn ini prospek saya, tolong undang ya. Kan nggak mungkin, mau nggak mau kan kita yang undang kan, harus kita sendiri. Jadi undang ini adalah skill yang harus kita kuasai. Penting sekali kalau misalnya kita ingin berhasil di bisnis ini. Ya, nah saya mau minta tolong nih Pak Tip, saya mau share screen, mau pakai coret-coretan aja biar gampang. Ya, silakan Pak Reza. Oke, sip. Ini udah Bu Ririn ini terlihat ya? Terlihat Pak Reza. Aman. Aman ya? Ini kok nggak keluar ya, Bro ya? Ya, nih, nanti mana? Nanti mana? Oke. Sip. Oke, hapus dulu. Hapusnya pakai ini ya. Oke. Nah, oke. Jadi materi kita adalah mengundang. Ya, mengundang. Oke. Nah, Bapak Ibu tahu, jadi yang namanya orang mengundang, kita ini kan tujuannya mengundang itu apa sih? Tujuannya mengundang adalah dari daftar nama kita. Ketika kita udah buat daftarnya nama kita nih, kita kan pasti semua udah bikin daftar nama. Jangan sampai ikut training kita belum bikin daftar nama ya. Kita kan pasti udah bikinin daftar nama. Nah, dari daftar nama ini kita arahkan ke yang namanya apa? Presentasi. Nah, supaya daftar nama kita ini mau menghadiri presentasi, baik itu presentasi one on one, mau itu presentasi table talk yang ada upline-nya kita, atau misalnya ini adalah sebuah Zoom, atau misalnya adalah sebuah WOP, kita butuh pasti di sini melakukan aktivitas yang harus dilakukan pertama kali apa? Ya mengundang. Mengundang itu kan di sini kan. Jadi mengundang itu adalah daftar nama yang sudah kita buat, itu bisa kita arahkan ke sebuah sistem.
Baik itu one on one, table talk, Zoom atau WOP. Bu Ririn, sorry, kok suaranya feedback ya? Kenapa ya? Kok mantul ya? Udah enggak ya? Oke. Tapi saya paham, biasanya kan kalau orang undang ini kan ada aja nih problemnya nih. Giliran kita ngundang, bro lebih bagus ya kan? Terus orang ngomongnya MLM ya? Nah kita udah bingung sendiri tuh. Nggak ngerti tuh, aduh gimana jawabnya ya? Ah yaudah deh jawab enggak lah, bukan MLM kan gitu. Atau biasanya kalau misalnya kita nggak tahu skillnya, mau nggak, biasanya kebanyakan orang ketika tidak tahu skillnya, mereka kan berusaha menutupin undang ini tadi. Mereka ngomongnya apa? Yuk kita ketemuan yuk, udah lama nih nggak ketemuan. Tapi nggak dikasih tahu ketemuan ini mau ngapain. Itu makanya banyak orang itu yang boleh dibilang itu agak iritasi sama aktivitas ketika diajak ketemuan sama orang MLM atau orang asuransi karena nggak dijelasin duluan. Nah, kenapa kok Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Karena belum tahu kan caranya kan. Akhirnya pakai cara ya itu, yang penting ketemuan dulu. Entah alasannya apa, kita ketemuan yuk, udah lama nggak ketemu, atau misalnya kita ketemuan yuk ngopi-ngopi, tapi kita nggak ngasih tahu gitu loh. Alasannya apa kenapa harus ketemuan? Alasannya apa kenapa harus nonton Zoom? Alasannya apa kenapa harus mau hadir ke sebuah acara? Tujuannya mengundang itu di situ. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Set. Oke. Udah ini aku scroll ke bawah nggak bisa ya? Dia nggak bisa scroll ke bawah gini nggak bisa ya? Oh, gini dulu ya. Oke. Nah, mengundang ini kan Bapak Ibu bisa lakukan dua hal. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya katakan nih, Pak, saya mau ngundang orang nih, ya kan? Mau ngundang orang ke acara Zoom misalnya. Bapak Ibu bisa lakukan dua hal. Baik itu melalui WA, ya kan? Yang kedua Bapak Ibu bisa telepon atau ngomong langsung. Ya. Nah, Bapak Ibu meskipun ada dua pilihan, masing-masing ini punya kelemahannya sendiri-sendiri. Maksudnya punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan WA, katakanlah deh, Bapak Ibu misalnya mau ngundang temennya untuk ikut Zoom misalnya, lalu Bapak Ibu kirim sebuah link Zoom tanpa ada ngomong apa, ya WA ini tadi termasuk aktivitas yang mudah dilakukan ya, namanya juga cuma kirim, Cuma kirim link kan. Tapi yang kedua gampang dihiraukan. Seberapa sering di sini saya mau tahu nih, siapa di sini yang udah ngirim link Zoom, terus orangnya cuma lihat tapi nggak lihat Zoom? Ada nggak? Ada nggak? Di sini ada nggak? Oh ada ya, sini ya, ada ya. Ada kan, yang bilang saya sama teman-teman ya kan. Ya itu, karena apa? Karena kita cuma asal ngirim link ya kan, asal kita ngirim, tapi kita nggak ngasih tahu sebenarnya kenapa alasannya dia harus menyiapkan waktu 60 menit buat lihat link Zoom ini tadi. Nah, WA ini tadi termasuk aktivitas yang gampang dilakukan, tapi gampang juga dihiraukan sama daftar namanya kita yang udah kita bikin di sini. Daftar nama kita ini termasuk gampang yang menghiraukan, yang ini loh, yang udah kita bikin ini loh, yang di sini. Iya. Nah, tapi kalau telepon, saya paham, telepon atau ngomong langsung, biasanya Bapak Ibu mungkin ada tidak semua orang itu nyaman. Saya paham banget, karena dulu saya kan pernah jalanin industri jaringan juga di awal-awal kan. Mau nelfon orang ini dekannya kayak gimana gitu loh. Nanti ini ngomongnya gimana ya kalau orangnya, nanti kalau pas ternyata aku dimarahin atau apa, kan kita itu kadang punya pikiran macam-macam. Jadi namanya telepon ini tadi itu memang lebih susah dilakukan. Tetapi langsung dapat respon. Nah, oleh karena itu sebenarnya gini, Bapak Ibu, untuk di awal, kalau Bapak Ibu konteksnya adalah mengundang orang itu gimana caranya bikin dia tertarik, maka bebannya ini ada di Bapak Ibu sendiri. Sehingga ketika telepon pasti bingung mau ngomong apa. Ketika orang yang ngomong gini nanti takut cara jawabnya gimana. Saya jelasin kayak gini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tujuan mengundangnya itu adalah bikin orang tertarik, ini maka bebannya ini di Bapak Ibu sendiri. Bebannya ini di Anda. Apa maksud saya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah punya daftar nama nih, saya mau telepon nih daftar nama saya, ya kan? Gimana caranya ya supaya bikin ini orang tertarik nih sama Wikinara, ya kan? Bebannya itu di kita jadinya. Sehingga ketika mau telepon, itu ada pikiran yang
istilahnya takut sendiri. Nanti ngomongnya gimana, orang yang jawab ini gimana, ya kan? Nanti kalau ternyata nggak dianggap kayak gimana, kalau ternyata orangnya malah benci sama aku gara-gara tahu aku jalan MLM gimana? Ketakutan-ketakutan itu akan muncul karena kita naruh beban supaya orang itu tertarik itu ada di kita. Tetapi kalau tujuannya Bapak Ibu itu adalah mencari siapa yang terbuka, ini tidak ada beban. Contoh misalnya, contoh. Katakanlah saya mengundang Bapak misalnya. Kalau saya niat saya adalah cari siapa yang terbuka, saya cuma sesimpel, ini saya singkat langsung ya. Saya cuma tanya, Pak Sony, kalau misalnya ada peluang usaha buat nyari tambahan penghasilan tambahan tanpa ganggu kerjaan sekarang, apa masih terbuka untuk dengerin informasinya? Kalau terbuka, ayo dengerin bareng-bareng. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, santai aja. Ada beban nggak? Nggak ada beban, ya kan? Pak, kok enak ngomongnya? Ya saya udah berapa kali nelpon, udah berapa kali ngundang gitu loh. Tapi itu intinya seperti itu, sesimpel itu, Pak. Jadi kalau saya ngundang orang, saya nggak pernah naruh mindset bahwa bikin supaya orang tertarik, enggak. Karena urusan bikin dia tertarik itu nanti urusannya di presentasi. Apa maksud saya? Yang bikin orang ngambil keputusan ini presentasi ini. Bisa jadi upline kita. Tapi saya hanya mencari siapa yang terbuka. Siapa yang memang lagi open. Siapa yang memang, oh ya aku lagi, yaudah aku dengerin dulu lah. Yaudah deh aku pengen tahu kayak gimana sih. Ini loh, tujuannya itu cuma itu doang sebenarnya. Kalau mindsetnya seperti itu, kita nggak ada beban. Beneran pelong banget. Pelong, karena kita itu hanya nyari dari daftar nama yang udah kita buat. Ini nih, yang udah kita buat nih ada 100 orang nih. Kita tuh cuma nyari siapa yang lagi terbuka. Apakah 100-100-nya pasti terbuka? Enggak. Ada aja yang tertutup. Ketika saya ngomong, Pak, Bapak kan ini ya punya usaha. Kalau misalnya ada usaha tambahan lagi nih, buat tambahan uang, tanpa ganggu usaha yang sekarang, apa masih terbuka untuk dengerin informasinya? Ada loh yang ngomong enggak loh, ada. Wah, enggak Pak Reza, saya sekarang lagi fokus nih. Lagi fokus kerjain usahaku yang ini. Ya itu oke. Kan fokus hari ini belum tentu fokus tahun depan, bulan depan. Belum tentu juga masih fokus lagi tahun depan. Apa maksud saya? Tapi saya hanya mencari siapa yang terbuka, itu aja. Kalau itu kita mindsetnya seperti itu, kita nggak akan pernah takut kontak orang. Undang orang itu nggak akan pernah takut. Tapi kalau mindsetnya adalah gimana caranya orang ini tertarik sama Wikinara, itu bebannya di kita. Makanya kenapa kebanyakan orang ketika ngundang itu agak belepotan. Diserang dikit ya kan, diomongin, ini MLM ya, udah bingung sendiri jawabnya gimana. Padahal sebenarnya itu cara jawabnya juga gampang. Ya kan, terus ngomong misalnya dia ngomong, aku lihat dulu dong, emang kayak gimana sih informasinya? Udah bingung lagi, ya kan? Atau yang ketiga, aduh aku belum tahu deh, aku juga masih lagi sibuk. Yaudah deh nanti kamu kirim aja, kalau aku ada waktu aku lihat deh. Yaudah nanti lihat nanti ya, kalau pas ada waktu aku datang. Nah ya, kita karena bebannya di kita, kita tidak mengerti nih cara menempatkan posisi kita. Terus yang kedua, Bapak Ibu, kalau misalnya niat kita mengundang adalah mencari siapa yang terbuka, ini satu lagi nih kelebihannya nih. Posturnya ini di kita, postur kita terjaga. Jadi Kak, kenapa kok kita cari yang terbuka ini menjaga postur kita? Karena kan kita ini kan yang pegang informasi Wikinara, benar nggak? Daftar nama kita ini kan nggak akan gabung Wikinara kalau nggak tahu dari kita. Ya kecuali ternyata ada saudara yang juga gabung Wikinara ya. Tapi kan pada dasarnya daftar nama kita ini nggak akan tahu Wikinara kalau nggak lewat kita. Karena yang tahu informasi Wikinara kan kita duluan. Paham ya? Nah, kalau kita yang punya informasi duluan, kenapa kita ini harus takut merendahkan postur kita, apalagi ngejar-ngejar? Contoh ya, sorry ya, banyak nggak orang kalau ngundang nih, teman-teman di sini misalnya, ngundang orang, pakai kata-kata, dia pas telepon nih, sorry ganggu bentar. Ada nggak pernah kata kalimat itu? Bro, sorry ya ganggu ya, lagi sibuk nggak? Ada nggak kata-kata kayak gitu? Ada. Berarti Bapak Ibu udah nggak percaya diri, posturnya lagi di bawah. Secara mindset ketika ngundang, pengen bikin dia tertarik. Karena takut dia nggak tertarik, makanya Bapak Ibu ngomong, sorry ganggu bentar ya. Padahal kalau misalnya Bapak Ibu di sini ngajak orang adalah hanya cuma cari terbuka apa enggak, terbuka apa enggak, aku nggak ganggu kamu. Santai aja. Kamu nggak terbuka, ya it's okay. Masih banyak yang lain yang harus aku telepon. Kan gitu ya. Seperti itu. Jadi
kalau kita mindsetnya adalah cari siapa yang terbuka, itu secara postur kita kejaga banget. Dan orang ketika dikontak ya sama orang yang punya postur, itu biasanya itu satu penasarannya itu tinggi, yang kedua itu susah lepasnya dari kita. Karena biasanya pengen tahu emang ngerjain apa sih sebenarnya sih, kan gitu ya. Cuma paling nggak dasarnya ini dulu supaya teman-teman paham bahwa mindset yang harus kita pakai itu adalah bukan bikin orang tertarik, tapi mencari siapa yang terbuka. Sesimpel itu, ya. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya, saya kan kasih itu namanya framework saya kalau misal saya mengundang orang nih. Nanti habis ini Bu Ririn, supaya kita nggak ini ya, nggak apa, tidak boring nanti mungkin di habis ini kita langsung praktek aja supaya nanti teman-teman yang mau langsung praktek kita ngomong role play sama saya telepon nanti teman-teman silakan lah kasih apalah jawabannya apa, nanti saya akan kasih tahu tuh supaya teman mulai nangkep apa framework cara ngundang yang benernya kayak gimana. Oke, siap Pak Reza. Ya, nah Pak, tapi saya ini punya upline kok enak ya Pak ya, dia ngundang orang itu cuma telepon, kamu datang ya ke sini, kok gampang banget ya. Ya itu kan saya udah pernah kasih tahu waktu di Zoom saya yang sebelum waktu awal bulan puasa tuh. Ya, masih nggak Bu Ririn? Yang saya bilang. Kalau orang bilang katanya dunia ini adil, bisnis ini adil, sebenarnya nggak juga. Karena setiap orang itu pasti mulainya beda-beda. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah orang yang punya pengaruh tinggi, iya Bapak Ibu akan jauh lebih gampang undang orang. Itu udah pasti lah. Telepon orang, datang ke sini ya. Iya, informasi bagus. Aku ada bisnis bagus nih sama Dr. Loki, datang ya, dengerin dulu ya. Itu enak tuh ngomongnya tuh. Karena Bapak Ibu udah punya postur. Ya. Tapi bagaimana kalau Bapak Ibu sama seperti saya, ketika saya dulu mulai bisnis jaringan, ya kan, boro-boro postur, ya kan, orang itu mungkin belum kenal siapa saya. Maka mau nggak mau kita harus ngerti cara frameworknya, cara ngundangnya ini tadi. Karena ini nanti kita duplikasikan. Nggak semua orang itu punya pengaruh seperti yang kita miliki. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini, Pak saya ngundang orang nggak perlu seribut, ini saya tinggal ngundang orang aja kok, gampang banget ngundang orang. Iya, karena Bapak Ibu punya pengaruh. Pertanyaannya ketika Bapak Ibu udah ngajak orang ini yang diajak ini ternyata nggak punya pengaruh, caranya gimana dia ngundang? Emang bisa pakai caranya Bapak Ibu ngomong datang ya, boro-boro, ya kan, nggak dianggap gitu loh. Nah, karena bisnis kan bisnis duplikasi. Nah, jadi yang pertama ketika kita telepon, coba deh Bapak Ibu pikirin, kalau misalnya Bapak Ibu ditelepon sama teman sama saudara, ya kan, kira-kira itu di awal itu kalau Bapak Ibu yang pernah telepon sebelumnya atau ngomong langsung sama orang, kira-kira di awal itu banyak basa-basinya nggak? Banyak nggak? Banyak. Kabarnya gimana, ya kan? Sekarang sibuk apa? Ya, saya sorry ya Bapak Ibu ya. Sekarang ini zamannya ini mungkin agak beda. Kalau dulu tahun 2000-an ke bawah, itu orang mungkin masih nyaman di telepon. Zaman sekarang ini termasuk orang itu nggak nyaman di telepon. Ini saya open aja. Apalagi yang semakin muda ya, Gen Z ya, itu nggak nyaman sekali di telepon. Sangat nggak nyaman. Mereka udah terbiasa sekali depan HP, chat dan sebagainya. Jadi kalau saya, basa-basi itu udah nggak terlalu penting. Pentingnya sebenarnya ketika kita telepon, ya kan, kalau misalnya saya mau kontak Div, ya kan terlepas dia lagi sibuk apa enggak, saya langsung buka dengan ucapan itu adalah, Bapak atau Ibu ya, saya mau ngomong serius sebentar. Bisa. Apapun ya. Jadi mau ngomong, Pak Sony, aku mau ngomong serius sebentar bisa ya? Div, aku mau ngomong serius sebentar bisa ya? Bu, saya mau ngomong serius sebentar bisa ya? Pernah nggak seberapa, Bapak Ibu jarang kan terima kata kalimat seperti ini kan di telepon orang. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang serius nih. Ya kan? Ini berarti beda nih. Biasanya kalau orang pinjam duit biasanya nggak kayak gini nih. Biasanya kalau orang pinjam duit itu biasanya basa-basi dulu tuh. Tuanya tuh muter-muter tuh. Ya kan? Pakai tanya lagi kerja apa, ya kan? Lagi bisa apa ya bro yang bagus ya? Ya kan bro, aku pengen kayak kamu punya bisnis bagus kayak gitu, cuma sekarang aku lagi sulit. Boleh nggak pinjam 100 dulu? Muter-muter sana nggak ada pinjam duit, bener nggak? Jadi kalau saran saya Bapak Ibu ya, jangan banyak basa-basi, udah
Jangan banyak basa-basi, ya. Banyak basa-basi itu malah bikin orang itu jadi keganggu. Saya itu termasuk orang yang paling benci kalau di telepon tuh, ini orang ngalur ngidul nggak jelas, tanya apa macam-macam, ujung-ujungnya ternyata pinjam duit. Itu paling benci saya, ya kan. Saya langsung ngomong, kenapa? Nah, ini saya kasih lagi nih, kesalahan satu orang lagi ya. Ini saya kasih. Ini yang salah nih. Antara dia basa-basi, ya antara dia basa-basi atau minta maaf. Aduh, itu saya nggak tahu deh. Siapa yang ngajarin ini ya minta maaf pas telepon itu ya. Pak, saya minta maaf ya, ganggu bentar ya. Pak, saya minta maaf, Pak, maaf ya, mau ngomong bentar. Pak, maaf, saya telepon apa ganggu? Itu saya nggak tahu nih. Ini siapa yang ngajarin ini ya? Ini saya nggak tahu nih. Ini fatal loh, teman-teman. Kalau teman-teman lakukan minta maaf ini fatal loh. Salah nggak minta maaf ya? Yang Pak Sony salah telepon orang. Enggak kan ngapain? Ya kan kalau dia lagi, Pak saya lagi sibuk nih. Oke udah, nanti saya call lagi. Kalau udah nggak sibuk, selesai gitu. Ngapain minta maaf? Enggak salah kok, gitu loh. Apalagi basa-basi, jangan ya basa-basi ini ngalur ngidur nggak jelas nih. Malah Bapak Ibu punya postur ini jadi jelek karena nggak jelas. Jadi kalau saya telepon, saya ketemu orang, saya ngomong langsung, Pak, Bu, Bro, guys, teman-teman, Bro, Di, Dev, aku mau serius, bentar bisa ya? Udah. Nah, setelah itu, nih saya kasih nih. Teman-teman kan udah bikin nih daftar nama nih. Di sini nih. Kemarin kan Pak Firman ngajarin tuh ada F, A, S, T. Bener ya? F itu apa Pak? Finansial. Finansial. A, ambisi. S, supel. T, teachable. Ya kan? Kan udah keisi nih. F-nya berapa, A-nya berapa, S-nya berapa ya kan, sebagainya kan ada skor-skornya kan. Dan tadi udah diatur kan urutannya kan, skala prioritasnya kan, siapa yang mau dikontak duluan kan. Nah, ini kalau Bapak Ibu udah tahu nilai FAST-nya enak banget. Ini ada tujuannya sebenarnya, nggak cuma skala prioritas. Ya. Nah, di sini nih. Ini yang kedua. Bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah alasannya. Telepon ini mau ngapain? Ya, istilahnya kalau saya bilang ini pencarian lah, ini filteringnya lah, ini di sini filteringnya nih. Jadi enaknya kalau di Wikinara itu enak lebih gampang ya, kan ada struktur Rocky ya, jadi lebih gampang undang orang loh, beneran Bapak Ibu. Kalau dulu saya itu lebih sulit loh undang orang loh, gila loh, sulit banget karena nggak ada dokter Rocky. Saya tuh jadi itu untuk ngasih kalimatnya itu benar-benar contoh nih ya, saya dulu itu pernah jalanin bisnis itu waktu itu anti aging bro, ya kan. Jadi ngundangnya itu juga ngomong yaudah lah aku coba pakai skrip, contoh nih ngundang ya kan, Pak ini ada perusahaan dari Amerika punya teknologi anti aging bagus banget nih, ya kan. Bapak masih apa Bapak mau masih terbuka nggak kalau misalnya ada penawaran kerjasama sama perusahaan dari Amerika ini? Maksudnya susah untuk relate gitu loh Pak, susah sekali untuk relate dengan perusahaan Amerika siapa ini, apa sih ini, MW kah apa ya kan, MLM jangan-jangan atau apa nih. Tapi kalau di sini tuh enak gitu loh, gampang banget. Maksudnya apa? Bahkan cuma dengan kalimat adalah, pernah tahu Dr. Rocky? Tahu. Dr. Rocky lagi buka bisnis baru, dia lagi cari partner. You masih open nggak? Lu dengar informasi kemitraannya. Udah simpel itu kan? Enak banget gitu loh, undang orang itu. Sesimpel banget kalau di sini. Jadi kalau misalnya saya, ya kan, saya kalau ngundang orang di sini, terutama di Wikinara, ya kan, saya selalu tanya nih, tahu Dr. Rocky atau Bening, ya kan? Oh tahu, oh nggak tahu, Bening yang di sini tahu dan sebagainya. Biasanya saya langsung buka di sini. Dr. Rocky sedang buka kemitraan usaha di bidang kesehatan dan kecantikan. Apakah Bapak atau Ibu atau Bro masih terbuka untuk dengar informasinya? Simpel ya? Simpel ya Pak ya? Tonton Ibu pernah dengar Dr. Rocky nggak?
Nggak tahu. Bening klinik pernah tahu? Puji Galah. Oh, nggak tahu juga. Puji Galah. Oke. Nikita Mirzani tahu? Saya cari. Kayak gitu tuh. Nikita Mirzani tahu, ya kan? Nah, Nikita Mirzani itu brand ambasadornya Bening Klinik. Itu dia udah punya cabang itu sekarang udah 70 lebih di seluruh Indonesia. Cabang klinik kecantikan itu bisa di Google. Nah, dia ini lagi buka bisnis baru, buka peluang usaha kemitraan baru. Ibu apa masih terbuka untuk dengar informasinya buat dapat uang penambahan? Udah simpel itu ya. Simpel itu ya. Contoh ya, simpel ya. Kayak gitu aja sebenarnya. Nah, itu enaknya kalau di kita karena kita udah punya figur. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di bisnis saya sebelumnya, kalau saya nggak punya figur, ya saya pakai pertanyaan generik. Generiknya kayak gimana? Generiknya cuma tanya, kalau misalnya ada peluang usaha tambahan buat cari uang tambahan, tanpa ganggu kerjaan sekarang, tanpa ganggu aktivitas sekarang, apa masih terbuka buat dengerin informasinya? Nah, itu generik banget lah. Very, very generik gitu. Cuma tanya ada peluang usaha buat cari uang tambahan tanpa ganggu kerjaan sekarang, apa masih terbuka untuk dengerin informasinya? Itu sangat generik sekali. Kalau Bapak Ibu mau pakai skrip itu juga, itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Karena ya, percaya sama saya, 80 dari 20 daftar nama kita pasti ngomong, iya aku pengen tahu kayak gimana sih. Pasti pengen tahu juga kok. Tapi enaknya kalau di sini udah ada Dokter Rocky, jadi karena udah ada Dokter Rocky, jadi kita kalau ngomong sama orang itu enak, apalagi udah tahu gitu. Dan Dokter Rocky saya contoh kayak ibu ya, nggak tahu Dokter Rocky, nggak tahu ini, saya cari ini. Siapa yang belok-belok ini, siapa ya? Oh, Nikita Mirzani. Ternyata tahu Nikita Mirzani. Wah, enak juga. Ibu boleh cek tuh Nikita Mirzani itu, ya kan? Itu brand ambasadornya Bening Klinik. Ya kan, itu lagi masif banget pertumbuhannya di Indonesia. Sekarang Dokter Rocky lagi buka peluang usaha baru, buka kemitraan. Ibu apa masih terbuka buat dengerin informasinya? Simpel itu ya. Bukan apakah ibu tertarik, enggak ya. Ini saya ulang sekali lagi nih. Di sini adalah mereka tanya tertarik atau enggak. Jangan pernah pakai kata-kata ini. Orangnya belum dapat informasi, kalau udah ditanya tertarik apa enggak. Pak Sony ini belum dapat informasinya. Ditanya nih, apa tertarik enggak? Bingung dia jawabnya. Ya aku belum dijelasin. Ya kan aku nggak tahu, Pak. Emang kayak gimana? Masih kayak bingung. Gambiang jadinya. Pecah. Tapi kalau saya tanya, Pak Sony apa masih terbuka buat dengerin informasinya? Ya udah, sesimpel itu. Saya ada beban nggak ngomong kayak gitu? Saya ada nawar-nawarin nggak? Kalau Bapak ngomong nggak, saya lagi nggak terbuka nih. Masalah nggak buat saya? Nggak masalah, saya nggak ngerti tolak. Dia yang tertutup, oke okay, murni. Tinggal ke nama yang lainnya. Bebannya nggak di saya, Bapak Ibu. Gitu. Nah, di sini nih kebanyakan itu tanyanya adalah ketika ngomong sama orang, udah ngomong pertama basa-basi, udah gitu minta maaf ya ganggu bentar, udah gitu tanya, bronya ada peluang usaha bagus namanya Wikinara yang punya Dr. Rocky, tertarik nggak? Kalau tertarik ikut Zoom yuk, ya nanti malam ya dengerin please, 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 kalau ya. Tapi kalau yang ini simple, saya tinggal ngomong Pak Sony, Pak saya mau serius sebentar bisa ya? Pak Sony pernah tahu Dr. Rocky yang punya Bening Klinik? Itu kan banyak cabangnya. Itu dia lagi buka peluang usaha baru, lagi buka kemitraan. Pak Sony kalau misalnya bisa dapat duit tambahan dari situ, apa masih terbuka buat dengar informasi tambahannya? Simpel kan? Ya Pak Reza kan enak ngomongnya, simpel. Ya kan pas di lapangan kita telepon ini ada aja nih. Ya nggak apa-apa kita bisa role play supaya tahu nanti. Ya kan? Gitu loh. Kenapa? Ya ini kan dicatat kan. Dicatat. Bapak Ibu ingat ini cuma masalah jam terbang aja kok. Kenapa? Karena saya itu udah apa ya boleh dibilang itu saya itu udah kayak netburu itu nelpon orang itu saya tuh sempet bikin janji tuh di pinggir jalan raya loh. Habis ketemu orang presentasi langsung bikin janji lagi tuh di pinggir jalan raya. Di halte busway itu saya bikin yang ibaratnya udah ngelontok kayak urusan kayak gini udah kayak udah langsung di luar kepala gitu. Nah, baru nanti penutupannya udah langsung ngomong komitmen. Komitmen. Komitmennya apa? Terakhir misalnya contoh saya habis ngomong Pak Sony, dia terbuka. Ya udah, kalau memang dia terbuka, ingat ya, kalau dia memang terbuka baru kita arahkan.
Pak Sony, Pak Sony ada waktu weekday atau weekend? Weekend. Kalau misalnya buat dapat informasi ini enaknya Pak Sony bisa dapat informasinya pas siang atau pas malam, pas weekend. Pas malam ya udah, Pak kita ketemuan ya pas weekend ya, malam di sini di mana lah. Itu kalau misalnya ketemuan one-on-one. Kalau misalnya enggak, kita kan tahu jadwal table talk upline kita, ya kan? Tahu kan? Katakanlah, oh upline kita bikin table talk ini setiap hari Sabtu jam 1 siang di sini nih. Prospek saya Pak Sony ternyata deket sini rumahnya. Pak, kalau Sabtu, Bapak lebih cocoknya setelah jam 1 atau sebelum jam 3, sama aja sebenarnya. Maksudnya setelah jam 12 atau setelah jam 3. Setelah jam 3. Nah, kalau gitu nanti kita ketemuan aja, Pak, di dekat tempatnya Bapak. Itu ada kafe namanya Cafe Revo. Nanti akan ada penjelasannya langsung dari mitranya Dr. Rocky langsung mengenai peluang usaha ini. Sampai ketemu ya Pak ya, di hari Sabtu jam sekian di sini. Ya udah simpel. Tapi kalau Zoom, nah ini khusus Zoom ya, komitmen. Nah kalau Zoom ini penting nih. Kalau Bapak Ibu mau ngasih Zoom, link Zoom, ini banyak ada satu poin yang orang sering miss. Jadi Bapak Ibu undang-undangnya udah benar. Oh iya dia terbuka. Ya udah, ini ada link Zoom, tonton ya. Itu powernya nggak kena. Powernya nggak kena itu. Ya ada sih yang mau nonton, cuma powernya nggak kena. Malah presentasi MLM lagi. Udah kamu kirim aja dulu PDF-nya apa sih? Aku baca-baca dulu. Ada nggak gitu? Ya, terima kasih ya. Iya, oh, udah lama dia. Tapi intinya kalau Bapak Ibu cuma kasih link, ini khusus Zoom ya. Kalau ketemuan langsung kayak table talk di acara pertemuan atau one on one enak. Tapi kalau kita ngarahkan dia ke Zoom, ini memang agak ada trik khusus. Contoh saya mengundang Pak Sony, saya mau dia nonton Zoom. Ketika Pak Sony ngomong terbuka, saya tanya lagi, Pak, kalau Pak Sony memang terbuka, andai kata saya kasih link Zoom-nya, Pak Sony apakah mau nonton di Zoom? Itu dulu. Soalnya kalau nggak mau nonton, nggak aku kasih. Ya, nah itu bagus tuh. Jadi maksud saya itu kalau Zoom, itu Bapak Ibu harus punya namanya, apa sih namanya, gaya ungkitnya. Karena gini loh, kayak tadi saya bilang, WA itu lebih gampang dilakukan, tapi gampang dihiraukan. Presentasi table talk sama presentasi Zoom juga sama. Zoom lebih gampang, ya, tapi juga gampang dihiraukan masalahnya. Tapi kalau table talk, orang datang ke sini dengerin Pak Div bicara, presentasi, ya kan, apa yang udah datang dengerin, udah gitu banyak nih teman-temannya, ternyata yang ini udah dapat duit, yang ini juga happy senang dapat duit, tuh kelihatan aktif, rating kursinya kan kursinya masih lebih tinggi, ya kan, dia mau dengerin pun juga mau dengerin sampai tuntas, ya makanya Zoom ini perlu pemancingnya Pak. Satu, Bapak Ibu bisa gunakan yang namanya tadi, kalau saya kasih link Zoom-nya, apakah Bapak atau Ibu mau tonton sampai habis? Atau yang kedua, ini saya mau kasih link Zoom-nya, tetapi kapasitasnya terbatas. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Linknya saya kasih ke orang lain. Tapi kalau bisa, pastiin bisa simak. Apakah bisa simak sampai habis? Nah, maksud saya, jadi konfirmasi double. Jadi kalau di Zoom, khusus Zoom ini konfirmasinya harus double. Zoom konfirmasinya harus double. Karena Zoom ini saya bilang yaitu gampang dilakukan, gampang dihiraukan. Ya. Udah cuma gini doang sih Bu Ririn. Nanti kan dari sini baru nanti kebuka semua tuh. Objection-nya baca. Memang yang saya tulis ini mudah kedengarannya, ya kan, tapi ketika prakteknya itu ada aja ground jalannya, polisi tidurnya, lubang di jalan, ya. Jadi mungkin kita lebih baik langsung buka sesi tanya jawab ya Bu Ririn. Halo? Oke, Mas Reza. Oke. Materinya simpel. Tapi harus dipraktekin ini Mas Reza. Ya. Ada. Nah, kita buka sesi tanya jawab, nanti habis itu kita apa namanya?
apa namanya nanti sekalian role play. Saya mau tahu yang paling sulit kayak gimana sih. Oke, 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 oke. Yuk silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan ya. Materinya simpel banget ya. Aku nyatet aja nggak nyampe 2 halaman. Nggak nyampe 2 halaman, tapi daging banget ya Bapak Ibu. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh ya. Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar ya Bapak Ibu. Ya. Ketik di kolom komentar. Nah, teman-teman ya, apa yang disampaikan Pak Reza tadi itu memang benar ya, emang benar banget banget ya. Nah, siapa yang sore ini dapat manfaat boleh ketik angka 1, yang dapat manfaat boleh ketik angka 1 ya teman-teman ya. Oke, Kiki Her, wah dapat manfaatnya ketik angka 1, yang dapat manfaatnya ketik angka 1, luar biasa ya. Emang benar teman-teman. Jadi pada saat kita mengundang hanya sekedar ngomong, aku ada peluang bisnis nih, mau datang nggak? Pasti udah dimentahin dulu MLM ya. Aduh ya, ternyata ada triknya, ada apa namanya, ada tekniknya. Yuk, Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh yuk ketik di kolom komentar yang ada pertanyaan, atau ada yang mau coba role play ya. Oke, ini ada Bu Inces nih, boleh nih. dari Ayo Bu Inces. Bu Inces ya, Bu Inces katanya apa? Ada orang gimana ngadepin orang yang trauma sama anti MLM. Oke, benar. Di atas tadi ya, Mas Reza ya? Ya. Di atas tadi. Oke. Kalau boleh Bu Incesnya dinyalain audionya. Saya mau langsung role play aja. Supaya teman-teman di sini bisa langsung belajar. Jadi nggak langsung teori. Saya mau jadi memposisikan Bu Inces ini, saya mau ngundang Bu Inces. Bu Inces ini orang anti MLM lah intinya. Ya. Oke, sebentar. Aku open mic-nya ya, Bu Inces ya. Ya. Oke, wait. Sebentar, Mas. Kita cari dulu Bu Inces. Boleh raise hand, Bu Inces? Atau kalau Bu Inces nggak bisa, Bu Ririn yang memposisikan diri. Kita langsung role play aja, Bu Ririn. Wah, kita role play nih. Oke, wait. Sebentar, Mas Reza. Pertanyaannya Bu Inces tadi apa sih ya? Bagaimana cara menghadapi untuk orang yang trauma sama anti MLM? Iya, oke. Gimana ngadepin orang yang trauma dan anti MLM? Gimana tuh Mas Reza? Ya kita langsung role play aja. Oke. Ini saya lagi sama Pak Dev. Ini saya akan ini ya teman-teman ya. Kita langsung role play. Jadi supaya teman-teman kebayang. Oh ternyata kalau kontak orang, kalau orang yang anti MLM ini jawabnya kayak gimana? Ya. Oke. Ini saya langsung kontak Pak Dev ya. Saya teman. Tutut. Ya, halo, Tes Reza. Halo Pak Dev. Halo. Pak Dev, saya mau ngomong serius bentar bisa ya? Bisa. Pak Dev tahu Dokter Oki nggak? Dokter Oki itu ya, itu ya? Bukan. Oh, bukan. Bening Klinik tahu? Bening ada di rumah saya itu Pak. Nah, Bening Klinik itu kan cabangnya banyak, ya, Pak Dev. Ya. Kebetulan banget, Dokter Oki itu lagi buka usaha baru, lagi buka kemitraan baru buat produk-produk barunya dia. Oh, nah, bentar Pak, ini MLM bukan nih Pak? Pak Dev suka MLM? Ya enggak, saya mau tanya, makanya MLM bukan nih Pak? Kalau yang menurut Pak Dev, Pak, MLM kayak gimana ya? MLM itu Pak ya, cari-cari orang gitu ya? Cari-cari orang. Pak Dev suka cari-cari orang? Enggak juga sih Pak. Enggak juga? Iya. Nah justru itu, karena Pak Dev nggak suka cari-cari orang, saya kan nggak tahu ini bakal cocok apa enggak sama buat Pak Dev. Tapi kalau memang Pak Dev terbuka sama peluang usahanya, Pak Dev bisa dengerin dulu. Urusan masalah ambil keputusan nanti di belakangan aja. Nah sekarang tinggal Pak Dev sendiri, apa masih terbuka buat dengerin peluang usaha, buat cari penghasilan tambahan dari Dokter Oki tanpa ganggu kerjanya sekarang Pak Dev. Cuman ngajak-ngajak orang kan Pak? Lah saya kan ngajak orang Pak Dev. Saya harus ngajak orang, saya nggak bisa ngajak orang Pak. Gini, Pak Dev nggak suka ngajak orang. Iya, saya nggak suka kok ngajak orang. Nah cocok kalau gitu.
Kalau Pak Dev nggak suka ngajak orang, ya kan? Pak Dev di sini, ya kan? Tinggal lakukan yang namanya apa yang saya lakukan. Gimana tuh Pak? Ya udah, dengerin aja dulu. Cuma gini Pak Dev, bentar. Tadi terlalu banyak bercandanya kalau saya sama Pak Dev. Pak Dev, saya lihat, jadi kan gini, saya tahu Pak Dev pasti banyak pikiran mengenai ini MLM atau bukan, ngajak orang apa enggak. Kebetulan waktu saya kan terbatas. Cuma saya lihat di sini ini banyak orang dapat penghasilan, Pak. Saya nggak tahu ini cocok apa enggak buat Pak Dev. Tapi kalau Pak Dev memang masih terbuka, Pak Dev bisa dengerin dulu. Urusan masalah keputusan nanti di belakang aja. Boleh Pak. Boleh? Boleh. Oke, ya udah. Kalau gitu Pak Dev, kita bisa ketemuannya, ya kan? Enaknya pas weekend atau weekday? Weekday aja Pak. Weekday. Kalau weekday enaknya siang atau malam, Pak Dev? Saya suka malam. Suka malam. Yaudah, nanti weekday malam di dekat Pak Dev itu kan ada kafe namanya Revo. Nanti kita ketemu di sana. Pak Dev nanti akan saya kenalin sama mitra Dr. Oki langsung. Ya, nanti ada saya juga di situ. Pak Dev dengerin aja dulu. Kalau memang cocok silakan diambil. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Kita berhubungan baik, Pak Dev. Oke. Boleh Pak Reza. Ya, sampai ketemu nanti weekday ya Pak Dev. Siap. Oke, yuk, thank you Pak Dev. Yuk, oke. Sorry, tadi saya banyak bercanda sama Pak Dev soalnya. Sorry. Jadi saya lupa setting. Itu ngeyel itu. Lupa saya. Saya kalau sama Pak Dev suka bercanda. Saya ulangi lagi sama Bu Ririn. Ayo, coba Bu Ririn. Oke. Ya, makasih Pak Dev. Aku kalau kamu itu sering bercandanya sih. Bu Ririn posisinya dia sebagai orang anti MLM ya. Saya ulangi sekali lagi ya, supaya teman-teman intinya ya. Saya Halo Bu Ririn. Halo Pak Reza. Bu Ririn, saya mau ngomong serius, bentar bisa ya? Boleh, silahkan Pak Reza. Bu Ririn pernah dengar Dr. Oki Pratama nggak? Ya, pemilik bening. Nah, Dr. Oki Pratama ini kan terkenal banget ya Bu Ririn ya. Beliau ini lagi buka peluang usaha baru, dicari mitra bisnis. Nah, aku lihat nih barangnya bagus banget. Cuma aku nggak tahu loh ya ini cocok apa nggak buat Bu Ririn. Tapi Bu Ririn sendiri apa masih terbuka? Kalau ada peluang usaha tambahan tanpa ganggu kerjaan sekarang, buat cari duit tambahan. Selama itu nggak multi level marketing, aku kayaknya masih terbuka sih, Mas. Bu Ririn pernah join MLM? Pernah sih. Lalu gimana? Bu Ririn suka sama MLM? Ya, kalau dibilang suka. Cuman aku agak gimana ya Mas sama multi level itu loh yang ngajak-ngajak orangnya itu aku yang nggak terlalu suka ya Mas. Oh kenapa? Nggak sukanya kenapa Bu Ririn? Susah Mas sekarang itu ngajak orang. Bu Ririn, jadi gini, aku intinya satu ya, aku nggak tahu loh ya ini cocok apa enggak buat Bu Ririn. Cuma aku perhatiin, aku lihat orang-orang yang jadi mitra Dr. Oki ini tadi, kok gampang. Mereka dari ngajak orangnya, dari jualan produknya, itu simple. Tapi sekali lagi ya Bu Ririn ya, aku nggak tahu loh ya ini cocok apa enggak buat Bu Ririn. Kalau memang Bu Ririn terbuka, Bu Ririn bisa dengerin dulu informasinya, nanti keputusannya bisa diambil setelah dengerin informasinya. Deal Bu Ririn? Oke. Kapan Mas? Nah, Bu Ririn sendiri ada waktu itu pas hari weekend atau pas hari weekday? Weekend aja lah Mas. Weekend ya. Nah, di dekat rumahnya Bu Ririn itu kan ada tempat tuh namanya Cafe X. Nanti kita ketemuan di sana. Cuma saya nggak tahu, Bu Ririn kalau misalnya pas weekend, itu lebih enaknya itu siang atau malam ya? Siang aja lah. Siang ya? Oke. Bu Ririn, nanti kalau bisa datang ajak suami ya. Baik Mas. Ya, supaya nanti enak, suami juga bisa dengar. Saya kan nggak enak nanti kalau misalnya Bu Ririn ambil keputusan sendiri, nanti dimarahin suaminya. Oke, Mas. Oke, ya udah kalau gitu Bu Ririn, nanti kita ketemu ya pas hari weekend ya. Oke. Oke, sip, thank you. Yuk. Jadi intinya kalau orang yang misalnya ada masalah dengan multi level atau apa, kita bahasanya saya nggak tahu loh ini nanti cocok atau enggak gitu ya Mas ya. Buat saya ulangi saya jelasin pakai gambar dulu. Ini udah bisa belum deh? Start ya. Udah ya? Bentar, ini gimana? Ini tadi mana slide kemana ini ya? Nah, Bu Ririn layar saya kelihatan ya? Belum. Oh, belum kelihatan nih? Belum. Belum ya? Udah? Okay. Udah ya? Udah ya? Udah. Nah, jadi ini saya kasih alurnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ketemu, kita pas telepon atau kontak atau pas ketemu sama orang,
orang yang langsung di depan ngomong, aku nggak mau lah kalau MLM, ya. Atau dia tanya ini MLM ya, intinya dia ada gejala alergi sama MLM, ya. Jadi kalau misalnya udah keluar nih gejala alergi sama MLM, gejala alergi MLM, karena waktunya kita terbatas, kita tanya dulu, ya kan? Ini sebenarnya pertanyaannya bisa macam-macam. Kalau saya memang agak suka mancing, saya mancingnya itu emang kamu suka MLM? Sebenarnya aku tahu dia nggak suka. Nah, maksud saya Bu Ririn, ujung-ujungnya kebanyakan orang yang saya tanya gini ngomong suka, saya tanya, emang kamu suka MLM? Biasanya jawabannya, ya enggak sih, itu nanti aja orang. Ah, enggak, itu mau ternyata saudaraku gagal, malah keluar duit banyak. Nah, apa ya maksudnya ya? Jadi contoh saya ngajak, saya tanya nih, tanya suka MLM atau tidak, itu sebenarnya itu nggak penting. Pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan penting. Saya nggak peduli suka apa enggaknya. Saya cuma pengen tahu apa sudut pandangnya dia terhadap MLM. Paham ya, Bu Ririn? Teman-teman paham ya? Jadi pertanyaan ini tadi sebenarnya nggak penting banget. Nggak penting. Antara, emang kamu pernah jalan MLM ya? Kamu suka MLM ya? Kalau saya memang kemudian suka pakai kata-kata suka MLM, karena itu kayak apa ya, kayak udah tau orang nggak suka, oh ditanyain suka gitu. Ngerti gak sih? Udah tau orang ini alergi gitu loh. Contoh Ibu Ririn alergi kacang gitu ya. Ditanya, Bu Ririn suka kacang? Gitu. Kan itu agak gini loh, agak supaya dia itu mau ngeluarin semuanya gitu loh. Nangkap. Jadi kalau saya tanya sama Sony, Pak Sony atau Budi misalnya, ketika ngomong udah keluarin gejala alergi MLM-nya ya, ngomong bahwa aku nggak suka MLM, ini MLM ya, aku nggak mau kalau MLM. Saya akan tanya, emang kamu suka MLM? Ya enggak sih. Loh kenapa? Itu tujuannya supaya keluar semua alasannya, alasan atau menggali ya Mas. Tapi ini cuma singkat aja kan di telepon soalnya kan. Enggak, itu buktinya saudaraku bangkrut. Enggak, itu mau tipu-tipu. Enggak, itu cuma untungnya yang di atas. Enggak, itu ngajak-ngajak orang, cari-cari orang. Enggak, itu piramida. Apalah itu, intinya semuanya itu. Nah, ini nanti tinggal kita patahinnya kayak gini doang, dipatahinnya. Dipatahinnya seperti ini, yang tadi saya selalu bilang. Ya, yang saya selalu bilang, ini skripnya dari saya. Bapak atau Ibu, saya tidak tahu ini cocok atau tidak. Tetapi yang saya lihat di sini, ini berlawanan sama ini. Contoh, kalau orang bilang, iya kan? Orang bilang, apa? Ngajak-ngajak, apa? Aku nggak suka MLM soalnya ngajak-ngajak orang, ya kan? Berarti kan bagi dia ngajak-ngajak orang itu sulit kan gitu kan? Saya tinggal ngomong, saya nggak tahu ini cocok apa enggak buat Bu Ririn, saya nggak tahu ini cocok apa enggak buat Pak Sony. Tapi yang saya lihat di sini kok gampang untuk masarinnya. Nangkap ya maksud saya? Kalau misalnya contoh, enggak banyak yang gagal, banyak yang apa ternyata enggak apa malah rugi. Saya nggak tahu ini cocok apa enggak buat Bu Ririn ya. Tapi yang saya lihat di sini, banyak yang berhasil. Tahu ya, frameworknya tahu ya. Jadi dari ini saya kata-kata saya pengen tahu sudut pandangnya, saya itu perlu tahu supaya saya patahin. Saya langsung patahin gitu loh. Langsung saya langsung giniin gitu loh. Saya nggak tahu ini cocok apa enggak, tapi yang saya lihat di sini berbeda dengan yang apa yang ada di pikiran kamu. Intinya itu sebenarnya. Nah, lalu kalimat closingnya ini yang lebih penting. Ini kalimat closingnya ini yang lebih penting. Ini yang buat jaga postur. Kalau memang terbuka, ini makanya kembali lagi kata-katanya kan terbuka. Bapak atau Ibu, bro atau sis, bisa dengerin dulu. Apa sih ini? Bentar, bisa dengarkan atau simak atau apapun lah dia. Dengarkan dulu informasinya. Ya kan? Keputusan saya serahkan kepada Bu Ririn, Pak Sony, ya kan, Bro Dev, siapa apapun lah pada Anda gitu loh, ya.
Tapi kalau memang tidak terbuka, nah ini juga penting, Bapak Ibu harus kasih tahu. Ini boleh dibilang ini buat jaga postur. Tapi kalau memang tidak terbuka, ya nggak apa-apa. Ini mana sih? Saya mau geser ke atas. Nah ini ya. Tapi kalau memang tidak terbuka, ya nggak apa-apa. Ah ya, tapi kalau memang tidak terbuka, ya nggak apa-apa. Kita tetap temenan. Santai aja. Iya, kita teman santai aja. Jadi intinya itu gini loh. Ini kalimatnya teman-teman bisa rubah, tapi pada dasarnya poinnya yang paling penting adalah setelah saya tanya, saya tahu alasannya kenapa dia nggak suka MLM, saya cuma tinggal bilang, aku nggak tahu ini cocok apa enggak buat kamu. Cuma yang aku lihat di sini berbeda. Ya, jelasin kenapa berbedanya. Kalau memang kamu masih terbuka, kamu bisa dengerin dulu informasinya sampai habis. Nanti setelah itu baru ambil keputusan, nggak usah sekarang. Tapi kalau nggak terbuka pun juga nggak apa-apa, nggak usah dengerin. Simpel ya. Kadang nggak apa-apa, kita berhubungan baik, tenang aja. Soalnya aku juga lagi buru-buru nih. Nah, itu postur yang kita kejaga, masih kejaga kuat tuh. Sekarang bayangin, beda nggak sama kebanyakan orang MLM di luar sana. Ketika diomong kena hantaman kayak, ini MLM ya? Aku nggak suka MLM ya? Aku nggak suka nih kalau MLM. Oh enggak kok, ini bukan MLM kok, beda ini. Ini beda, enggak. Soal ini enak, ini udahlah. Enak ini, beneran duitnya besar. Datang ya, nontonnya, teman dulu ya, please, makan-makan yuk. Nangkap ya? Jadinya kita, postur kita yang di bawah, kita yang ngemis supaya dia dengar informasi. Jadi posturnya ya kejaga. Tapi kalau di sini, ini posturnya kita kejaga banget. Karena saya selalu plus dengan kalau memang terbuka, dengerin dulu, keputusan di belakangan. Urusan gabung nggak gabung, urusan belakangan. Tapi kalau memang nggak terbuka, nggak apa-apa, nggak usah dengerin. Aku nggak mau buang-buang waktu kamu juga. Aku nggak mau buang-buang waktu kamu, aku nggak mau buang-buang waktu aku. Toh di sini aku lagi ngomong serius sebentar kan, ini sebentar aja. Aku cuma pengen tahu kamu mau terbuka atau tidak. Intinya cuma itu doang. Kalau memang dia nggak terbuka, nggak apa-apa Bapak Ibu. Percaya sama saya, Bapak Ibu praktekin ini. Bapak Ibu punya 100 daftar nama. Ya, 100 daftar nama. Itu yang ngomong enggak, itu 80. Yang nggak terbuka ya. Yang nggak terbuka ini 80. Yang terbuka ini 80. Ini pun dari 80 nggak semuanya gabung. Juga iya pasti nggak semuanya gabung. Tapi paling tidak Bapak Ibu tahu dari daftar nama yang udah dibuat, itu 80%-nya ini adalah orang yang terbuka, ingin dengerin dulu. Sorry, kebalik. Ini yang 20 ini, bro. Yang nggak terbuka 20. Jadi kalau Bapak Ibu punya ngomongnya udah bener, ya kan, posturnya kejaga, tahu alasannya ngajak ketemuan untuk apa, bukan cuma sekedar, yuk kita ketemuan, udah lama gak ketemuan, ternyata malah di prospek, ya kan. Itu cara yang ini itu jauh lebih profesional. Orang yang ditelepon pun itu juga ngelihat Bapak Ibu itu kayak berbeda. Kok beda ya? Kok aktif kok beda ya? Kok nggak kayak si ini ya? Kalau yang pernah nawarin aku kok kayak ngejar-ngejar banget ya? Nah, jadi kayak ini kalau saya boleh bilang ini jurus apa ya? Jurus tarik ulur pas zaman kuliah kali. Itulah pasti Bapak Ibu kan pernah remaja kan? Kayak gitu. Jadi ini Bu Ririn. Tapi teman-teman sini nangkep ya maksudnya ya. Bu Ririn sendiri paham ya konteksnya kalau misalnya ada gejala, cara handle gejala alergi MLM ini tadi. Nangkep Pak. Nangkep ya? Nangkep. Jadi intinya itu kita harus jaga postur. Kalau orang ngomong ini MLM atau bukan, kita tanya balik. Tanya ini macam-macam. Bapak Ibu bisa tanya, emang kamu pernah gabung MLM? Emang kamu suka MLM? Ya, emang kamu pernah jalannya MLM? Itu pertanyaan sebenarnya nggak penting jawabannya apa. Maksudnya itu pertanyaan yang paling nggak penting, tapi kita penting tahu sudut pandangnya dia mengenai MLM ini apa. Baru setelah itu kita tutup dengan, aku nggak tahu ini cocok apa nggak buat kamu, tapi yang aku lihat di sini berbeda karena bla 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 bla. Kalau memang terbuka, dengerin dulu sampai habis, keputusan bisa diambil belakangan. Kalau memang nggak terbuka, nggak apa-apa. Aku nggak mau buang-buang waktu kamu, aku juga nggak mau buang-buang waktu aku. Sesimpel itu udah. Ya, jadi clean and clear. Ya kan? Jadi teman-teman juga kelihatan profesional, ngundang telepon orang juga enak, ya kan? Udah nggak takut-takutan lagi. Udah deh, tinggal habis itu daftar nama di situ loh.
100 dah lama ini mah kalau diteleponi semua percaya sama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bingung sendiri nanti ngatur jadwalnya tuh. Waduh ya, aku hari ini udah ketemu orang, besok ketemu orang lagi, besok udah nemuin upline-nya nanti keteteran. Oh iya ya, waduh nampilin si inilah, belum lagi nanti tek di sini, tek di sini. Wah, ini bakal capek Bapak Ibu, beneran di situ. Tapi kalau Bapak Ibu pakai cara yang kanan nih, pakai basa-basi, minta maaf ganggu, ya kan? Terus alasannya kenapa ngajak ketemuan, alasannya kenapa harus nonton Zoom, alasannya kenapa datang pertemuan ini nggak jelas, ya percaya sama saya Bapak Ibu nanti bakal capek sendiri jalan di sini. Dan belum lagi nanti kalau saya boleh bilang itu sanksi sosialnya nggak enak. Sanksi sosialnya itu kayak dianggap itu orang ini loh. MLM itu dianggap rendah itu karena orang-orang yang jalan ini nggak diajarin caranya, jadi brutal gitu loh, ya. Jadi kesannya itu kayak nggak profesional, padahal sebenarnya caranya. Gitu. Oke? Oke, Pak Reza. Thank you banget. Sini aku stop share-nya. Oke. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau yang mengulur waktu janji ketemu bagaimana, Pak, solusinya? Mengulur kayak gimana? Jadi misalnya kita udah janjian nih, misalnya aku nentuin hari Jumat, gitu kan? Ternyata pas hari Jumat itu aku info Pak Reza aku nggak bisa, aku ternyata hari Jumat ini ada acara, gitu. Kan terus pasti kita tanya balik kan? Kalau gitu kita atur waktunya, atur waktu lagi. Enaknya minggu depan hari A atau hari B. Bu Irin jawabnya apa? Kalau misalnya aku hari Rebo lah, Pak Reza, kita coba lagi ya. Biasanya kebanyakan orang enggak, nanti deh aku kabarin deh. Bisanya kapan, biasanya gitu kok. Bener nggak? Aku mah udah tahu, udah sering digituin. Jarang sekali orang ngomong, oh iya, oke, kita atur harinya. Kalau hari ini nggak bisa, kita ketemuan hari minggu depan. Enggak. Orang itu kebanyakan ngomongnya adalah, ya udah nanti aku lihat dulu deh. Kapan bisanya, nanti aku kabarin ya. Benar nggak Bu Ririn? Benar nggak teman-teman? Betul, berarti ini tanda-tanda muntaber ya, Mas? Nih, saya ajarin lagi, saya kasih tipsnya nih lagi nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya kan ketemu apa kontak orang, terus orangnya bilang, aku nggak tahu nih, apa nanti aku kabarin ya dan sebagainya. Sekali lagi, ini makanya pertanyaan terbuka itu lagi. Jadi karena aku sangat saya ini sangat menjaga postur Bapak Ibu. Karena saya sangat menjaga postur, saya tuh biasanya tanya balik, Pak, Bu, Bro, aku ini nggak mau loh buang-buang waktu kamu, aku juga nggak mau buang-buang waktu aku. Kalau memang kamu masih terbuka, ya kan, kita atur waktu, tapi please jangan sampai, ya kan, kamu ngomong, kamu kabarin, ternyata aku malah ngejar-ngejar, padahal sebenarnya kamu nggak terbuka. Kalau memang nggak terbuka, nggak apa. Nah, nggak jadi saya tarik diri saya, bukan dia yang menarik dirinya. Karena saya menarik diri saya, apalagi kalau udah hubungan dekat ya. Ini kalau udah hubungan dekat, kalau udah hubungan dekat sama si prospek, ya prospeknya jadi nggak enak. Apalagi di Indonesia. Enaknya di Indonesia itu kayak gitu. Orang itu nggak enakan. Beneran. Orang di Indonesia tuh nggak enakan. Digituin aja udah kayak, waduh nggak enak ya. Yaudah deh. Bersalah banget itu. Ya, tapi beneran. Tapi aku ini loh, aku ini sih, ini pas ini nggak bisa. Ya udah gini. Tapi kamu beneran ya masih terbuka ya? Kalau masih terbuka, ya kan, aku akan kontak kamu hari ini untuk tentuin, ya kan, hari X untuk tentuin kapan kita bisa atur waktu lagi. Deal ya. Tapi kalau nggak terbuka, jangan dipaksain loh, bro. Apa maksud saya berdiri? Paham. Orang kalau digituin tuh nggak enakan loh berdiri, beneran. Ya, bener. Beneran nggak enakan. Apalagi udah hubungan deket banget Pak Sony. Contoh Pak Sony, saya ngundang Pak Sony, hubungan kita udah deket ya. Terus saya ngajak Pak Sony, ternyata nggak jadi ketemuan nih. Saya mau bikin atur waktu lagi, Pak Sony bilang, nanti aku kabarin ya. Aku belum tahu nih bisa ketemuannya kapan. Itu akan make sure langsung ngomong, Pak Sony, sorry nih, aku ini nggak mau loh buang-buang waktunya Pak Sony. Aku juga nggak mau buang-buang waktu. Kalau memang Pak Sony masih terbuka, kita nggak apa-apa, kita bisa atur waktu. Nanti saya akan kontak Pak Sony. Tapi kalau Pak Sony ternyata benar-benar nggak terbuka, saya harus kontak. Nanti malah ganggu waktunya Pak Sony, kan nggak enak jadinya hubungan kita. Nah, maksud saya, itu make clear semuanya, jadi di clearing semuanya, beresin semuanya, karena saya perlu tahu masih terbuka atau tidak. Iya, masih terbuka Pak. Ini masih pengen dengerin nggak sih? Atau jangan-jangan
kamu sebenarnya tertutup, tapi kamu nggak enakan. Akhirnya pakai kata-kata, yaudah nanti aku kabarin deh nanti ya. Nah, ya. Tapi kalau seperti ini, biasanya Bapak Ibu percaya sama saya. Bapak Ibu coba tes ya, lakukan hal ini ya. Itu orang itu bisa malah tambah penasaran. Penasaran loh, gila. Aku nggak pernah diginiin dia. Karena dia tuh ngerasa kayak tanpa dia kita nggak masalah. Beda sama orang MLM lainnya. Orang MLM lainnya itu kayak butuh-butuh banget sama prospek. Kita nggak butuh-butuh banget. Kita hanya ketemu sama orang yang terbuka. Nggak terbuka, aku juga nggak mau buang-buang waktu. Karena gitu teman-teman. Teman-teman tahu nggak, punya daftar nama 100, nemuin satu-satu. Itu habis sebulan aja hebat loh. Nggak serius loh. Habis sebulan nih bisa ketemuan satu persatu. Bisa, atau kalau nggak dikumpulin tabletop gitu ya. Habis semuanya. Itu hebat. Itu nggak akan habis-habis beneran. Percaya sama saya. Saya itu sampai sekarang punya daftar nama itu. Ya habis-habis, nggak selesai itu kontakinya. Kenapa? Belum saya kontak, saya harus bantu lagi ke grup yang ini. Belum saya kontak, saya harus bantu lagi ke grup yang ini. Jadi tidak perlu takut. Jadi kalau orang ngeles kayak gitu, Bu Ririn, langsung aja make clear. Ya. Tapi nangkep ya konteksnya, Bu Ririn ya. Nangkep Pak. Nangkep. Oke. Nah, ini sebenarnya juga nyambung sama pertanyaan yang di bawahnya itu, Pak Reza ya. Selamat sore Pak Reza. Saya mau tanya, misalnya kita sudah WA dan sudah telepon orang, tapi orang tersebut hanya bilang nanti saya kabarin lagi untuk waktu dan jamnya. Nyambung ya Pak Reza sama yang tadi ya? Iya. Nah itu dia balasnya pakai WA atau telepon? Dia ini bahasanya itu WA dan telepon Pak. Ya makanya kalau telepon kan enak. Makanya kembali lagi Bu Riri. Saya itu lebih suka memang pakai telepon kalau nggak ketemu langsung. Karena kalau WA ini kalau digantung kayak gitu, digantung seperti itu, saya itu jadi kayak gini loh. Digantung seperti itu kalau saya balas ya Pak, nanti kita atur waktu lagi ya. Saya itu tidak tahu tuh. Nanti ketika kontak lagi tuh saya ini kayak mengemis gitu loh Bu Ririn. Kayak apa ya? Kayak pingin banget gitu loh. Makanya saya lebih suka by telepon. By telepon itu kayak langsung dapat jawaban. Kalau orangnya ternyata ngomong kayak seperti itu, ya kembali lagi seperti yang tadi Bu Ririn. Jadi intinya adalah Bu Ririn, saya nggak mau buang-buang waktunya Bu Ririn. Saya juga nggak mau buang-buang waktu Bu Ririn. Cuma kalau Bu Ririn memang masih terbuka, kita atur lagi waktu ya. Nanti saya kontak hari apa, jam berapa buat kita atur waktu. Tapi kalau memang Bu Ririn nggak terbuka, lalu saya kontak lagi Bu Ririn, kan kesannya nggak enak, saya ngejar-ngejar. Betul. Nggak maksud saya. Orang gitu juga sungkan ke Bu Ririn, nggak enakan biasanya. Banget itu kayak ketampar itu Mas. Apalagi kalau cuma basa-basi bener itu. Iya, nggak enakan dah. Kita itu enak hidup di Indonesia, orang yang nggak enakan itu. Oke. Ya. Terus ini ada pertanyaan. Sore Pak Reza, minta trik supaya orang klik ikut Zoom. Nah ya itu. Jadi Zoom ini memang termasuk agak susah-susah gampang. Jadi karena bayangin, orang harus meluangkan waktu 60 menit sampai 90 menit duduk di depan monitor dengerin orang lain ngomong. Itu wow loh, itu beneran. Kalau itu materi itu nggak benar-benar bikin dia tertarik, itu wow banget lah. Saya sendiri ya kalau diundang orang gitu ya, disuruh dengerin Zoom itu kayak malesnya bukan main gitu. Dengerin orang lain ngomong kayak, aduh apa sih ini? Ya kan? Emang apa menariknya gitu loh buat saya gitu loh. Nah, itulah kenapa pentingnya di awal. Jadi, kalau Bapak Ibu udah bikin FAST, ini ya penting ya. F-nya tadi apa Pak Dev? Finansial, ya kan? Nah, contoh, Bapak Ibu tahu nih finansial lebih tinggi daripada dia, ya kan? Bapak Ibu bisa gunakan itu sebagai alat pemancing itu supaya buat nonton Zoom, contoh. Kita tahu nih si prospek nih finansialnya tinggi, ya kan? Pak Sony ini kan udah terbukti sukses di bisnis yang sekarang. Ya. Saya sih yakin banget ya, kalau Pak Sony ya kan ada di bisnis ini, itu mah cuma hentikan jari Pak Sony bakal dapat duit. Cuma sekali lagi saya nggak tahu cocok apa nggak buat Sony. Cuma saya lihat dengan keberhasilannya Pak Sony di bisnis sebelumnya, ini mah gampang buat Pak Sony.
kalimat itu buat ngangkat dia aja. Buat apa sih kalau orang Jawa ngomong namanya ngepek hati lah istilahnya, namanya orang Jawa itu. Kita ngepek hatinya dia. Jadi saya pakai FAST-nya itu tadi buat ngelem. Sorry ya, saya itu sering pakai bahasa istilah Jawa ya. Apa sih kalau ngelem itu apa ya bahasa Indonesia apa yang ngelem itu ya? Memuji, Mas. Memuji. Ya. Ya, ngelem itu memuji ya. Jadi menyanjung. Ya, menyanjung, tepat menyanjung. Ya kan namanya orang itu disanjung itu bisa ketawa-ketawa sendiri biasanya. Enggak juga. Ya kan gitu. Nah, itu saya pakai supaya apa? Supaya dia mau tertarik lihat Zoom. Gitu loh. Atau kalau misalnya A itu apa? Ambisi, ya kan? Pak Dev. Pak Dev saya lihat ini kan orangnya ini ya, punya kemauan keras gitu loh. Kalau ingin dapat sesuatu itu kayak orangnya greget banget gitu. Saya sih nggak tahu sih Pak. Saya nggak tahu yang cocok apa nggak. Cuma kalau saya lihat ini dengan karakter Pak Dev yang sekarang yang dimiliki, ini mah Pak Dev itu bisa berhasil jauh-jauh lebih besar di sini. Itu kan ngelem Pak. Orang digituin itu kayak gimana ya? Kayak apa ya? Terbang. Maksud saya Pak? Kayak terbang gitu loh. Nah, ini sebenarnya itu tapi ini agak sulit diduplikasi. Kenapa? Karena memang nggak semua orang punya mulut manis. Nah, ini kembali lagi. Kalau yang ini agak sulit nih, yang ini agak sulit duplikasi. Karena nggak semua orang itu punya. Ada memang orang-orang yang dilahirkan itu memang gampang merayu orang gitu. Ya, itu memang ada. Jadi kayak pemilihan kata-kata itu kayak manis banget lah. Nah, tapi teman-teman bisa yang simple aja sebenarnya. Kita bukan kayak ngerayu bikin apa enggak, kita cuma pakai itu supaya pakai satu simple aja. Simple. Jadi saya tahu orang ini punya finansial tinggi. Berarti dia orang yang udah berhasil. Saya pakai itu untuk memuji dia dikit supaya dia itu mau dengerin Zoom ini. Orang yang punya ambisi, saya pakai kekuatan di ambisinya dia buat mau dengerin Zoom ini. S-nya itu apa? Supel. Saya tahu apa Ibu ini ya. Ibu kan kenalannya banyak ya. Pasti ini disenangi banyak orang ya. Wah, Ibu mah kalau punya kenalan banyak mah. Saya takut Ibu beneran. Takut nanti Ibu di sini bakal kaya raya. Itu kan sebenarnya orang kan dibikin penasaran Pak. Tapi penasarannya itu penasaran sekaligus ngelem. Jadi orang itu emang kayak gimana sih ini? Emang kayak gimana sih? Emang kayak gimana sih? Kok bisa aku dikatain? Katanya kalau aku di sini bakal kaya raya, bakal gampang. Gimana sih? Tangkap ya. Tapi kan saya nggak ngemis, gitu loh. T itu simple ya. Ya itulah. Jadi teman-teman bisa gunakan. Makanya pentingnya nulis FAST. FAST itu bisa teman-teman bisa gunakan sebagai senjata buat undang juga. Ya. Kalau Zoom itu memang seperti itu. Zoom itu makanya kembali lagi pentingnya kita tadi kalimat tadi. Kalau saya kasih link Zoom-nya, apakah Bapak atau Ibu mau dengerin sampai habis? Itu penting tuh. Jangan sampai miss. Yang tadi beririn ya. Ya. Khusus Zoom ya. Khusus Zoom. Jadi kalau Zoom sama video, kita mau kasih materi yang dia dengerin sendiri tanpa ada kita. Harus ada konfirmasi. Konfirmasi yang kedua yaitu apa? Kalau A maka B, kalau B maka C. Kalau saya kasih apakah didengarkan? Kalau saya kasih videonya apakah ditonton sampai habis kayak gitu loh. Oke. Ya beririn ya. Yap. Oke. Yuk lanjut. Lanjut. Sore Pak Reza, jika ada teman kita yang tawarkan, dia mengatakan jawabannya, nanti saya pelajarin dulu ya. Nah, untuk saya sendiri harus membalasnya apa yang tepat? Nah ya, Kayak pelajarin belum kan materinya gitu ya. belum. Kan materi belum dikasih, apa yang mau dipelajari? Kan baru undang, kan belum dikasih materi. Oh iya, kan kita masih mengundang ya Pak Reza ya? Belum Iya presentasi masih ya? mengundang, kecuali setelah presentasi pakai omongan, aku pikir-pikir dulu ya, itu ada cara lain nanti di acara di sesi handling objection. Tapi ini materinya aja belum dikasih, kayaknya enggak deh, aku jarang deh orang ngomong. Kecuali gini, biasanya gini, yang sering saya dapat ini. Saya ngundang orang, biasanya orang ini. Yaudah deh, kamu kirim dulu aja materinya, aku pelajarin dulu. Nah, kecuali kayak Itu gitu, namanya itu ada apa? tuh kayak gitu. Pernah nggak? Pernah nggak gitu? Pernah ya? Nah, Pernah, itu Pak. saya digituin tuh. Apa itu? Bagaimana cara Ya, menghadapi calon prospek yang merasa sok tahu tentang MLM, tapi sebenarnya orang tersebut nggak paham? Ya, itu tadi udah saya jawab ya. Udah. Jadi kalau dia sok tahu, tugasnya kita pengen tahu sudut pandangnya.
Lalu kembali Kemudian kita lagi. counter. Saya nggak tahu ini cocok apa enggak kamu. Tapi yang aku lihat di sini berbeda karena A, B, C, D. Kalau memang terbuka, kamu bisa dengerin dulu sampai habis. Kalau memang nggak terbuka, nggak apa-apa. Aku juga nggak mau bohong kamu, nggak mau bohong kamu. Udah sesimpel itu. Ini pertanyaannya udah sampai ke habis presentasi, Pak. Gimana hadapin orang yang awalnya kelihatannya tertarik, orang jaringan pula, kita bilang apa dia iya aja, tapi dikasih form nggak diisi sekalian, nggak diisi sekian lama, dan nggak ada segera bergabung, nggak menolak, tapi tidak gerak. Oh, itu nanti ya. Ini itu waktu udah follow up lanjutan. aja. Materi follow up aja. Nah, bagaimana menawarkan calon prospek yang sudah di multi level lain agar terbuka dengan bisnis kita? Oh, itu paling gampang. Paling gampang kalau orang MLM lain. Karena sekali lagi ya, kita kalau apapun lah, mau itu orang MLM lain atau orang bukan MLM, apapun itu, kita ngundang itu bukan pingin dia tertarik, tapi pingin tahu dia ini terbuka atau tidak. Contoh misalnya Bu Ririn lah, lagi ngerjain MLMA gitu ya. Terus saya mau nawarin Bu Ririn gitu kan. Saya mau nawarin Bu Ririn. Nah, ini memang agak berat. Kalau posisi saya adalah sebagai seorang leader yang memang berhasil di MLM yang sekarang ataupun pernah berhasil di matanya Bu Ririn, saya mau ngajak dia untuk lihat presentasi jauh lebih gampang. Karena saya udah terbukti. Contoh ya. Tapi bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu sama seperti saya? Di awal-awal belum ada pernah jalin jaringan. Masih awal lah, masih awam. Pengen ngajak temennya yang lagi jalanin MLM A misalnya. Gimana caranya? Ya kan? Caranya sama yang tadi seperti saya udah jelaskan. Ya kan? Bro, Bu Ririn saya kan tahu Bu Ririn lagi ngerjain MLM A. Cuma kalau misalnya ada peluang jaringan lain yang ini masih fresh dan ini terbukti menghasilkan uang jauh lebih besar, apakah Bu Ririn masih terbuka untuk dengerin dulu informasinya? Keputusan saya serahkan kepada Bu Ririn. Yes. Kuncinya terbuka atau tidak? Ya, kunci cuma terbuka tidak. Ya. Jadi kalau Bu Ririn udah pernah jalanin lagi sekarang jalan MLM, ini kayak contohnya saya mau prospek Bu Ririn lagi di Wikinara. Saya tahu Bu Ririn lagi aktif banget di Wikinara. Gimana caranya saya bikin Bu Ririn goyang? Ya nggak bisa sebelum Bu Ririn dengerin dulu presentasinya. Bener nggak? Oleh karena itu, tujuan saya telepon Bu Ririn bukan bikin Bu Ririn tertarik, enggak. Saya cuma pengen tahu Bu Ririn terbuka atau tidak. Itu aja. Ya. Bu Ririn apa masih aktif di Wikinara? Saya tanya. Masih, Pak. Iya, Bu Ririn coba jawab saya. Bu Ririn, saya mau tanya. Bu Ririn apa masih aktif di Wikinara? Masih, Pak. Masih, wah hebat ya Bu Ririn ya. Bu Ririn, aku ngomong serius, bentar bisa ya? Boleh. Bu Ririn, ini kok ya pas banget. Ada peluang jaringan baru masuk Indonesia, dan aku lihat ini keren banget. Cuma aku nggak tahu ya cocok apa nggak buat Bu Ririn. Tapi kalau Bu Ririn bisa dengerin dulu informasinya. Siapa tahu ini jawabannya buat Bu Ririn. Bu Ririn apa masih terbuka buat dengerin dulu informasinya sampai habis? Pak Reza, makasih banget ya, aku udah diinfoin. Tapi kayaknya aku masih belum terbuka deh, Pak Reza. Aku mau fokus dulu di Wikinara. Simpel kan? Gak terbuka, apakah itu bikin Bapak Ibu sakit hati? Ya enggak, ya udah, next. Jadi kalau Bapak Ibu pakai beban tapi bahwa... jarang ada orang yang nolak loh, Mas. Apa? Jarang ada orang yang langsung nolak. Iya. Maksudnya itu gini, Bro, kan gini loh. Saya bisa ngomong seperti gini loh. Kalau kita taruh bebannya, kalau saya telepon Bu Ririn dengan harapan Bu Ririn tertarik gabung ke bisnis saya, maka beban saya berat di sini. Beban saya berat. Ketika Bu Ririn ngomong enggak, saya nggak terbuka, saya nggak mau, saya serasa kayak dunia saya runtuh gitu. Tapi kalau hanya sekedar cuma nyari siapa yang terbuka, siapa yang nggak terbuka, itu kan cuma filtering doang sebenarnya.
bagian urusan yang bikin tertarik atau enggak kan urusannya sistem kan, upline kita, Zoom, acara WOP kan gitu. Oke. Ya, Ririn. Baik. Nah, ini ada pertanyaan. Gimana kalau dia yang minta ketemu, tapi nggak menentukan waktu kapan untuk bertemunya? Kita harus gimana? Gimana, Pak? Apa? Gimana kalau dia yang minta ketemu, tapi tidak menentukan waktu kapan untuk ketemunya? Kita harus gimana? Itu saya nggak, dan orang ngajak ketemuan tapi nggak nentuin waktunya. Kapan waktu? Kita yang suruh nentuin apa ya? Enggak, saya belum pernah gituin sih. Masih kalau orang ngajak ketemuan pasti kan kita tanya balik kan, Bu Ririn. Ya. Contohnya Bu Ririn ngajak saya ketemuan, misalnya saya tanya, ya udah ketemuannya mau kapan kan? Kan nggak mungkin Bu Ririn. Ya udah kita lihat lagi ya nanti ya. Lah Bu Ririn yang ngajak saya ketemuan masa nggak jelas? Apa? Orang yang orang mau ditraktir. Itu ini nggak modal ya. Dia yang presentasi, dia yang minta ditraktir ya. Gimana, Mas? Nggak, saya kan baru tahu ya, ternyata ada orang ngajak ketemuan tapi nggak ngasih tahu jadwalnya kapan. Kalau katanya apa, minta ditraktir gitu. Kalau saya ya. Karena kita yang menentukan, karena kita yang disuruh menentukan waktu dan tempatnya gitu. Iya. Wah, kalau itu baru tahu aku, Mas. Ya. Oke, ada lagi? Ini ada dari Erniawati, Serang. Sore Pak Reza, mungkin tidak semua orang tahu sama Dokter Oki, apalagi kalau target pasar kita orang yang gaptek sama aplikasi gadget. Paling mereka tanya langsung produknya bagus enggak. Nah, Ibu sudah pakai belum, hasilnya gimana? Berarti kita komunikasinya harus gimana, Pak Reza? Iya, ya udah kalau dia gini loh. Maksud saya kan tadi ada yang generik kan. Kalau generik kan paling simpel adalah saya tanya Bu Ririn, kalau misalnya ada peluang usaha buat cari uang tambahan, dapat uang tambahan. Oh iya, yang generik. Sekarang apakah masih yang generik aja bisa dipakai. Terus yang kedua, kalau orangnya udah tanya, itu sebenarnya udah enak tuh. Kalau orang udah tanya kayak produknya kayak gimana, kamu udah ada hasil belum, ya kan? Itu enak itu, ya kan? Itu enak banget kalau udah sampai tahap itu enak. Ya udah, setiap pertanyaan yang pengen tahu, saya selalu arahkan nanti di saat kita ketemuan, nanti di saat table talk, nanti di saat acara, nanti setelah selesai kamu nonton link Zoom, paham ya? Oke. Itu jauh lebih enak karena udah setengah jalan itu kalau orang gitu. Yang sulit kan kalau orangnya masih kayak emang kayak gimana sih ini, jelasin dulu ke, baru aku nanti mau datang, atau kamu kasih dulu lah apa supaya aku mau nonton Zoom-nya, kayak itulah. Jadi kayak mengkorek-korek sesuatu, jadi kayak dia nggak rela uangnya terbuang, nggak rela waktunya terbuang hanya untuk dengerin, hanya untuk sesuatu yang dia itu nggak tahu, nggak tertarik gitu. Apakah harus saya beri contoh produknya dulu untuk merayunya, Pak? Wah, bayangin kalau misalnya Bapak Ibu punya daftar nama 100, lalu Bapak Ibu pakai cara ini, ngasih produk satu persatu ke 100 orang. 100 aset. Ya, mungkin Bapak Ibu kuat ya, mungkin Bapak Ibu kuat, punya finansial yang kuat. Duplikasinya itu yang sulit. Dolarnya Bapak Ibu belum tentu bisa loh. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau misal baru kenal lewat media sosial, gimana Pak Reza? Kalau udah baru kenal lewat, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma maksud saya gini, andai kata baru kenal lewat media sosial, iya, sama aja. Skripnya sama aja. Sama aja. Kan makanya kembali lagi. Jadi kenal udah kenal lama baru kenal, apapun lah itu, kita itu cuma cari
ini sekali lagi ya intinya, Bu. Mengundang itu bukan proses bikin orang tertarik. Yang proses yang bikin orang tertarik itu presentasi. Mengundang itu enggak. Mengundang itu hanya mencari siapa yang terbuka dan dia akhirnya penasaran, pengen dengerin dulu. Itu aja. Oke. Nah, ini ada dari Pak Arif Hakim. Yang tadi gimana, Coach? Kalau minta dikirim dulu materinya. Oh iya, itu bagus tuh. Itu biasanya paling sering gitu. Karena saya paling sering digituin. Jadi kita itu kan pengennya prospeknya kita itu datang ke table talk kan. Tapi kan ada di antara prospek kita itu yang pengen dikirimin dulu materinya. Bener nggak? Kita kan pengennya dia entah nonton di Zoom atau nonton di apa atau datang ke table talk atau ketemuan dengan kita atau one on one sama apel kita kan intinya bukan lewat lihat PP kita kirim PPT. Bener. Soalnya gini loh. Kalau Bapak Ibu ya inti katakan, udah aku kirim ya PPT kamu pelajarin ya. Percaya sama saya Bapak Ibu, dia udah dapat informasinya dan dia udah bisa nentuin tanpa tahu benarnya. Jadi ambil keputusannya itu hanya dari sudut kacamatanya dia. Dan ini mayoritas biasanya menghindar. Jadi contoh nih, katakanlah Bu Ririn merospek saya, terus saya bilang, Bu Ririn kirim dulu materinya, saya pelajari dulu. Lalu Bu Ririn kirim ke saya PPT-nya, saya baca sekilas, MLM ya udahlah, enggak tertarik. Bu Ririn tanya sama saya, Pak nanti kita ketemuan jadi ya hari ini dan sekiannya. Aku bilang, ya enggak deh Bu Ririn, kayaknya ini nggak cocok deh buat saya. Saya langsung mutusin, padahal belum dijelasin. Nanggap ya? Kita kan pengennya si prospek itu dengerin dulu gitu loh. Lihat dulu, simak dulu. Baru setelah itu ambil keputusan, bener kan? Nah, jadi kalau orang minta materi, ya kan, minta materi, saya akan bilang, ya kan, saya akan bilang nih, saya akan bilang, ya saya bilang, materi nggak ada, bro. Nanti justru kamu akan dapat informasi lebih lengkap. Itu ketika ketemuan sama mitra Dr. Oki langsung. Oke. Nah, Mas, Ya, pertanyaan saya nggak mau sih. Saya gini, kecuali kalau udah mentok ya. Ini saya kira sekali lagi nih. Ini kalau udah mentok tok ibaratnya orangnya udah alot lah, nggak bisa ketemuan lah, nggak bisa lihat Zoom lah. Ya udahlah bagi saya. Udahlah kalau memang pengen lihat dulu, lihat PPT dulu, udahlah aku kirim lah. Tapi itu nggak akan saya jadikan prioritas. Selama ini cuma ya udahlah kayak lempar koin doang. Dapat ya syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa. Itu doang sih. Gini, Mas Reza, nanggepin yang apa kalau orangnya minta materi atau PPT ya. Nah, sedangkan kan kalau contoh muka aku kan emang udah muka pasaran multi level gitu loh, Mas. Iya. Artinya kan itu kalau orang yang kita undang itu orang yang memang benar-benar orang awam. Tapi kalau sesama orang multi level, dia pasti kalau buka PPT jawabnya gimana, Mas? Gini, kalau sesama orang multi level biasanya kan dia cuma langsung nentuin aja. Biasanya gini. Ini kalau sesama orang multi level, ini saya lagi. Kalau sesama orang multi level, memang saya agak lebih lunak karena kan dia nggak anti MLM. Dia itu lebih ke arah kayak MLM ini bagus apa enggak, marketingnya gimana, kira-kira gampang nggak ya jalaninnya. Karena kan dia orang MLM kan. Jadi kalau latar belakangnya memang orang MLM, ya saya sih nggak terlalu alot, saya nggak terlalu keras. Jadi kalau misalnya dia minta materi, ya kan, saya kembali lagi, saya langsung tanya, kalau saya kasih link video ini, kamu bakal nonton sampai habis nggak? Iya, oke, baru saya kasih. Oke. Setelah itu baru kita follow up ya, Mas Reza? Ya. Nah, sore Pak Reza, kalau calon prospek saya, dia bilang, kalau pakai modal saya nggak ada uang, saya harus gimana? Gimana? Kalau pakai modal. Kalau calon prospek saya bilang, kalau saya nggak ada uang, itu gimana jawabnya? Emang kalau ada uang kamu pasti gabung? Oke. Bisa jadi bom asap lagi ya, Mas? Iya. Emang kalau ada uangnya kamu pasti gabung? Enggak juga kan? Ya udah, kalau memang terbuka dengerin dulu. Oke. Sama-sama. Bentar, Pak, baca nih, Pak.
Jangan dibawa beban ya coach, fokus sama yang mau saja. Oke, benar. Biasanya calon mitra menanyakan sudah hasilkan berapa juta. Apa? Biasanya calon mitra menanyakan sudah hasilkan berapa juta. Itu nanti kalau pas di presentasi. Kalau saya cuma tadi ya, kalau Bapak Ibu pakai skrip yang tadi kayaknya jarang deh. Saya nggak pernah nih. Kita tanya langsung penghasilan gitu. Kecuali kalau kita berusaha yakinin ya, kayak contoh nih. Ini bisnisnya bagus loh. Dengerin dulu ya Zoom-nya. Ini banyak orang dapat duit di sini. Pasti tanya tuh, emang kamu dapat berapa? Biasanya gitu tuh. Karena ngarahinnya dari awal udah salah. Oke, sampai di blok dulu ya. Orang sering diundang, tapi nggak pernah bisa. Ada aja alasan kesibukan. Apakah itu artinya menolak ya, Mas? Kenapa? Belum tentu. Orang sering diundang. Ada orang yang udah sering diundang nih, Mas. Tapi nggak pernah bisa datang. Dan ada aja alasan atau kesibukannya. Apakah ini artinya menolak ya, Mas? Belum tentu. Makanya sekali lagi, tanya aja konfirmasi langsung aja. Kayak tadi saya ke Bu Ririn. Bu Ririn, saya ini nggak mau, Bu Ririn, saya ini kan nggak mau buang-buang waktunya Bu Ririn. Saya juga nggak mau buang waktu saya. Bu Ririn, apa memang Bu Ririn kalau memang nggak terbuka, nggak apa-apa. Ya saya nggak akan kontak untuk nawarin saya nggak akan kontak untuk bikin janji lagi. Tapi kalau memang Bu Ririn terbuka, Bu Ririn bisa dengerin dulu informasi sampai habis. Nanti baru setelah itu ambil keputusan. Jadi at least itu gini loh, saya itu cuma pengen tahu, ini beneran memang nolak atau memang benar-benar dia itu sibuk, tapi masih terbuka gitu loh. Ininya kan cuma itu. Itu nggak usah diambil hati kalau itu. Iya. Mas, boleh nggak kalau misalnya tadi kan yang dicontohkan Mas Reza kan Dokter Rocky. Kalau misalnya kita pakai Bu Dewi Bamsud yang istri dari Ketua MPNI. Nggak apa-apa. Oke, contohnya nggak apa-apa. Oke, nah paling relate lah, prospek lah. Kalau saya kan kebetulan saya pakai Dokter Rocky kan karena memang paling terkenal ya. Jadi paling enak gitu loh buat undang orang itu enak. Nah, Mas, kita ngundang nih orang udah mau kan gitu kan, orang udah mau. Tapi pada saat kita ngasih link Zoom-nya, kan ada tulisannya Wikinara. Kemudian calon prospek kita itu googling gitu. Ya. Dan memutuskan langsung menolak. Gimana tuh, Mas? Ya udah, kalau memang dia langsung mutusin menolak, tanya aja. Jadi gini loh. Tanya aja langsung. Bro, itu kamu nolak itu hak kamu. Tenang, masih gini. Saya ngomong Bu Ririn, thank you ya udah kasih jawabannya. Bu Ririn nolak itu hanya Bu Ririn. Saya nggak ada masalah sama sekali. Cuma saya ini pengen tahu Bu Ririn. Alasannya Bu Ririn nolak. Ini nanti di bagian follow up sebenarnya. Baru nanti keluar kan. Aku nggak suka MLM apa lain, MLM aku nggak suka chat cewek. Baru nanti cara handlingnya dari itu. Ini dari Incas lagi nih. Bagaimana ngadepin leader PT Base yang sombong? Lah. Nggak mau komen lah. Market itu masih luas loh, Beririn. Enggak, maksud saya gini. Masyarakat yang non MLM itu jauh lebih banyak dibandingin yang MLM. Nggak mau komen lah. Oke. Jadi kalau orang itu lagi fokus di tempat ya udah. Misalnya contoh nih, kayak Beririn tadi bilang, enggak Pak Reza, sorry ya, saya lagi fokus nih di sini. Jadi saya masih belum terbuka. Enggak apa-apa. Bapak Ibu jangan diambil hati kan, ngapain diambil hati gitu. At least itu jauh lebih gentle dibandingin yang ngomong ya udah nanti aku kabarin dulu deh, misalnya kapan. Itu kayak nggak jelas, nggak enak loh digituin. Lebih enak yang clear, lebih enak yang confirm langsung clear. Aku lagi fokus kalau misalnya, jadi kalau tadi misalnya aku jawabnya, oke Mas Reza, aku terbuka. Terus Mas Reza jawabnya apa tuh? Kan kalau tadi kan aku, makasih Mas Reza, aku udah dikasih info, tapi mohon maaf, aku masih fokus di Wikinara, kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya jawabanku,
Makasih Mas Reza udah diinfoin. Oke deh, coba aku mau tahu. Boleh dong diinfokan gitu gimana? Ya udah, kita langsung janjian ketemuan. Kemudian ada waktunya weekday atau weekend. Oh, tetap baliknya Siap. ke situ ya. Ya, langsung komitmen aja. Langsung ketemuan janjian. Termasuk kalau orang dari luar kota, kita by phone arahinnya ke Zoom ya, Mas? Nah ini. Apa? Kalau Zoom, makanya saya itu kalau luar kota ini coba ya teman-teman ya. Kalau misalnya orang itu di luar kota, ya. Kalau di luar kota ia pakai Zoom. Kecuali di sana pas kebetulan ada upline kita atau lagi ada acara. Lebih enak acara offline. Kalau pas ada acara offline, arahkan ke acara offline ya, itu jauh lebih maksimal sih. Oke. Nah, ini incas nih. Padahal ini paling ya kita global aja sih ya Mas Reza kalau masalah menghadapin leader yang di perusahaan sebelah ya, nggak usah nyebut PT BES dan lain sebagainya lah. Inti poinnya sih sebenarnya dia masih terbuka nggak sih kan gitu. Kalau emang ya, udah nggak terbuka ya udah gitu. Percaya sama saya Bapak Ibu. Jadi gini loh, banyak di luar sana juga leader-leader yang juga lagi aktif ya kan. Ternyata dia juga masih cari-cari kok. Ada aja. Jadi nggak usah khawatir. Intinya bikin daftar nama yang kemarin harus bikin ya. Yang kedua, udah jangan jadikan beban mengundang itu di pundaknya Bapak Ibu. Beban bikin tertarik itu biarkan sistem, udah. Jadi beban bikin orang tertarik itu biarkan di sistem. Bapak Ibu cuma mencari siapa yang terbuka dan akhirnya penasaran informasi seperti apa. Udah itu aja. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oh, mungkin kita udah jam 5 nih berdiri terakhir. Oke. Baik, Mas Reza. Bapak Ibu, kita cukupin ya sharing kita pada kesempatan sore hari ini ya, karena waktu ternyata sudah jam 17 ya, emang memang asik kalau ngobrol sama Mas Reza ya. Tapi bagaimanapun juga waktu jualah yang harus memisahkan kita ya. Sekali lagi untuk ilmunya ya, untuk Mas Reza ya, terima kasih banget buat teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Reza tadi memberikan manfaat ya untuk kita semua ya, menambah pemahaman kita, wawasan kita untuk bagaimana kita bisa mengundang ya dengan baik, efektif, dan tentunya tetap menjaga postur kita sebagai leader Wikinara. Oke, Pak Reza, sekali lagi terima kasih untuk Pak Reza atas materinya, informasinya, dan sharingnya. Sehat selalu Pak Reza, dan semoga Pak Reza semakin sukses dan bahagia bersama orang-orang terkasih. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, salam Wikinara Mas Reza. Thank you banget. Bapak Ibu, akhirnya acara kita akhirin ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan terima kasih sekali atas partisipasinya ya. Pastilah saya pribadi dan teman-teman semua mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Reza ya. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan ya kita bisa mendapatkan materi lagi dari Pak Reza yang tentunya daging banget. Oke, apabila dalam pemaparan atau penyampaian pada kesempatan sore hari ini dan ada kesalahan, saya sebagai MC pada kesempatan sore hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata acara kita akhirin. Oke, sampai ketemu berikutnya. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu Riri. Terima kasih kalian. Terima kasih Bu Riri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Reza. Thank you Pak Reza. Thank you Bu Riri. Terima kasih semuanya. Tidurnya kita ini loh, paling dulu. Terima kasih. Kan materinya Pak Reza. baik, Bang.
Iki wis tembus Prof. Pak Reza iki juga wis tembus anu. Terus Enggak, mati. sakit mobil nggak salah Pak Reza ini. Bisnisnya kita bisnis anu Mbak, bukan jadi kita nek mengenalkan nggak perlu kok sampai ke bisnis nggak bisa nggak hubungan gitu. So happy when I'm not with you. Then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. Kita harus ingat. Ayo, mas. I'll make you Tapi ini, cry. itu kan di luar itu kan membayang kan? Ah itu yang kaki itu yang sakit itu. Nah, kalau dari jauh. Boy, take me back. Saya wis peringkat kita nggak menghilangkan anu. Ada baca, dia kan membayang nih. Olahraganya agak jelas aja. Kita kan soalnya di kapan kita ada undangan ini loh, kan Dari jauh. Akhirnya nanti loh kita datang seluruh Jakarta, backnya loh, dan I'll make you cry when I run away. Met you once under a Pisces moon. I kept my distance.